Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin khatamil nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas kesempurnaan nikmat yang demikian melimpah, tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semua itu semata-mata karena kemurahan hati, anugerah. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian kepada kita. Andaikan sepersekian detik saja Allah melupakan kita, niscaya kita ini sudah binasa. Karena itu salah satu adab kita kepada pencipta kita yaitu adalah senantiasa mengakui kurangnya syukur kita. Dan sebagaimana itu banyak tercantum dalam teks-teks doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La uhsi thana'a alaika. Nah, itu demikian pengakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mampu untuk menyempurnakan. Artinya semua puji-pujian yang saya panjatkan itu tidaklah sebanding dengan nikmat yang engkau berikan kepadaku. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah mengajari kita untuk berterima kasih kepadanya dengan satu ucapan yang singkat, yaitu alhamdulillah. Beda kalau kita mau puji-puji orang ini. Kalau kita mau puji-puji istri, nah kita kadang-kadang harus membuat puisi yang panjang. Nah, atau kalau ada pejabat yang mau datang, kemudian kita mau memuji-muji kebaikannya ini, nah, kadang untuk memuji ini kita rapatkan dulu ini, redaksinya bagaimana. Sudah dibaca, dikoreksi lagi. Sudah dibaca, dikoreksi lagi. Begitulah kalau memuji manusia ini susah. Tapi alhamdulillah di antara nikmat Allah kepada kita itu, Allah mengajarkan kita kalimat yang sudah mencukupi. Nah, jika kita mengucapkannya maka Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kesempatan kita dulu ini saya akan bercerita singkat sedikit tentang Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ini kalau kita berbicara tentang hadis, maka di antara bintang-bintang yang bersinar, beliaulah yang paling terang cahayanya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang hadis. Beliau lahir tahun 810 Masehi, wafat 870 Masehi. Jadi usia beliau ini 60 tahun. Ya, 60 tahun. Nah, tapi dalam rentang waktu yang barangkali sedang-sedang saja, standar saja itu, beliau menghasilkan satu karya yang dianggap sebagai kitab yang paling otentik kebenarannya setelah Al-Quranul Karim. Nah, yaitu Al-Jami'us Shahih, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini namanya Muhammad bin Ismail.
bin Abdullah bin Bardisbah. Nah, jadi beliau punya kakek moyang ini bukan orang Arab, tapi orang Parsi, namanya Bardisbah. Nah, kemudian masuk Islam, lalu kemudian dari sulbinya ini lahirlah, Allah takdirkan lahir manusia yang paling bersinar di dalam perkara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebutkan oleh Imam Al-Mubarakpuri. Nah, Imam Al-Mubarakpuri ini orang yang mencatat atau menulis buku tentang sirah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau tidak kurang dari 1080 orang guru. Nah, beliau punya guru itu tidak kurang dari 1080. Kita bisa bayangkan perjalanan beliau dalam mencari ilmu dan jarak yang beliau tempuh untuk mencari ilmu itu dari satu kota ke kota yang lain sepanjang umur beliau itu tidak kurang dari 23.000 kilometer. Sampai dihitung begitu Al-Imam Al-Bukhari. Nah, yang ingin saya fokuskan di sini adalah salah satu cuplikan dari kisah beliau dalam kitab tulisan Al-Imam Al-Mubarakpuri itu. Dikisahkan bahwa di satu waktu dalam perjalanan beliau ini beliau naik kapal laut. Waktu itu beliau membawa bekal, ada uang 1000 dinar, 1000 keping ringgit emas beliau bawa. Nah, ketika di kapal itu beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang katakanlah memperlihatkan kesan senang, cinta, perhatian kepada Al-Imam Al-Bukhari. Sampailah kemudian dalam salah satu obrolannya itu Imam Al-Bukhari mengatakan kepada orang ini bahwa di dompet saya ini ada 1000 keping dinar emas. Imam Bukhari sampaikan begitu. Lalu di dalam benak orang ini timbul sifat timbul keserakahan. Jadi mendengar bahwa Imam Bukhari ini bawa keping ringgit 1000 biji, dia ingin memiliki itu. Akhirnya setan kemudian menghembuskan tiupan-tiupan sehingga nyala api keserakahan di dalam hati orang ini semakin membesar. Ya, sebab setan itu sebenarnya kalau kita tidak punya niat jahat itu, kita tidak punya niat buruk, sebenarnya dia tidak berdaya. Kenapa? Karena sebenarnya pekerjaan setan itu adalah nyipas-nyipasi. Ya, jadi kalau sudah ada bara-baranya sedikit itu setan kipas-kipasi supaya membesar. Tapi kalau tidak ada ya tidak bisa apa-apa sebenarnya dia. Nah, jadi terbetik keinginannya, keserakahannya untuk menguasai apa yang menjadi milik Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga dia kemudian merancang fitnah. Dia rancang fitnah, bagaimana caranya saya miliki itu uang. Akhirnya ketika malam tiba, semua penumpang kapal ini sedang berkumpul, termasuk Imam Bukhari. Orang ini kemudian pura-pura membuka tasnya. Seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Setelah itu kemudian dia menangis. Dia menangis sampai memukul-mukul dinding, memukul-mukul kepalanya, sampai berguling-guling. Menangis. Sehingga orang-orang kemudian orang kapal ini datang bertanya, ini kenapa bapak ini? Kesurupan kan? Tidak. Saya katanya punya dompet ini hilang. Di tas saya ini ada dompet hilang. Dia bilang, apa isinya? Isinya uang 1000 keping dinar. Saya minta katanya kepada kru kapal ini untuk melakukan penggeledahan. Ya, barangkali ada salah satu penumpang ini yang
mengambil dompet saya. Ini begitu tipu dayanya itu. Coba kita kemudian perhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari kemudian mengambil tasnya itu, mengambil dompetnya itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau buang itu ke laut. Uangnya yang 1000 dinar ini, Pak, dibuang ke laut. Bisa kita bayangkan, 1000 keping ringgit emas dibuang ke laut. Akhirnya setelah semua tas digeledah, ternyata itu tidak ditemukan. Nah, kan Imam Bukhari sudah buang ke laut. Akhirnya kapal sampai di tempat tujuan, ya, Imam Bukhari ya santai saja. Ya, boleh turun, orang ini juga turun. Nah, kemudian orang ini mendekat. Apa yang Anda lakukan ini? Ya. Anda apain itu uang itu? Kenapa tidak ditemukan ketika digeledah? Imam Bukhari mengatakan, saya buang ke laut. Kok tega? Kenapa Anda katanya sampai punya pikiran untuk membuang itu ke laut? Nah, di sini kita belajar Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Imam Bukhari mengatakan, saya ini punya reputasi yang baik. Saya punya nama baik. Selama berpuluh-puluh tahun, orang mengenal saya sebagai pencari hadis. Orang yang mengumpulkan, orang yang menyeleksi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama berpuluh-puluh tahun. Itu reputasi saya. Kemudian malam itu kamu mau merusak reputasi saya. Tidak ada nilainya 1000 dinar itu dibandingkan dengan nama baik saya. Saya buang saja. Tidak ada nilainya. Uang 1000 dinar itu dibandingkan dengan nama baik saya. Tidak ada apa-apanya. Itu kenapa? Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kenapa Imam Bukhari melakukan seperti itu? Itu karena beliau tahu persis bagaimana contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang meriwayatkan hadisnya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bercerita bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di Masjid Nabawi, iktikaf di masjid, sudah menjelang tengah malam. Kemudian datanglah istri beliau, yaitu Safiyah, Sayyidah Safiyah bin Huyai, Ummul Mukminin. Datang berbincang-bincang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah pembicaraannya selesai, maka Sayyidah Safiyah beranjak untuk pulang. Ketika itu Nabi juga berdiri kemudian mengantarkan istrinya untuk pulang ke rumahnya. Nah, di tengah jalan ini berpapasan dengan 2 orang laki-laki. Ketika laki-laki ini melihat Nabi berjalan dengan seorang wanita, mereka ini kemudian menundukkan kepala lalu mempercepat langkahnya. Nabi mengatakan, berhenti dulu, berhenti. Jangan, artinya pelan-pelan. Ini ibu kalian ini, maksudnya Nabi, ini istri saya. Maka orang ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin kami curiga kepada Anda. Nabi tengah malam berjalan bersama dengan seorang perempuan. Kemudian laki-laki ini mungkin mungkin karena merasa tidak enak, ini Nabi. Hanya mereka menundukkan kepala berjalan dengan cepat. Nabi kemudian mengatakan, berhenti dulu. Santai saja kalian ini. Ini istri saya, ini Safiyah. Ini Safiyah. Kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin kami mencurigai Anda. Anda ini Rasulullah. Nabi mengatakan tidak. Hanya saja setan itu mengalir di dalam darah manusia. Saya khawatir ya, setan itu akan menghembuskan bisikan-bisikan buruk kepada kalian sehingga kalian berprasangka buruk.
Ini namanya menjaga reputasi, Pak. Padahal ini baginda Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, yang ingin saya katakan adalah, jika di dalam kehidupan kita ini kita sudah membangun reputasi yang baik sebagai apapun, apakah kita sebagai pedagang atau pebisnis yang jujur, yang komitmen dengan janji, yang amanah, apakah kita sebagai pejabat yang jujur, atau sebagai ustadz, atau sebagai apa saja, kita sudah membangun reputasi yang baik, maka pertaruhkan apa saja untuk menjaga reputasi itu. Termasuk ketika kita ini lahir dari sulbi orang yang punya reputasi yang baik. Orang tua kita, ayah kita, kakek kita, orang kenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur. Maka kita zuriyahnya ini, cucunya ini, anaknya ini, kita mesti mempertaruhkan segalanya untuk menjaga reputasi itu. Jangan kemudian reputasi orang-orang tua kita ini langsung hancur rata dengan tanah gara-gara hal-hal tidak berguna yang kita lakukan. Ini dalam Al-Quran itu disebutkan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bahwa malaikat yang memikul arsy ini malaikat-malaikat agung, malaikat-malaikat besar, para malaikat pemikul arsy, malaikat-malaikat pemikul arsy wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling mereka ini, yusabbihuna bihamdi rabbihim, tidak pernah berhenti bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bih, dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat-malaikat ini tidak pernah berhenti beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ini hebatnya orang-orang mukmin ini. Ya, kita tidur, kita makan, ini malaikat pemikul arsy tidak pernah berhenti beristighfar untuk kita. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Apa yang mereka katakan? Rabbana, ya Allah Rabb kami. Ini doanya malaikat. Rabbana, ya Allah Rabb kami. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Sungguh kasih sayang dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'a sabilak, dan mengikuti jalanmu. Waqihim azab jahannam, waqihim azaban, dan jagalah mereka dari azab neraka. Nah, kemudian selanjutnya doanya itu wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang engkau janjikan kepada mereka. Wa man sholaha, dan orang-orang yang salih, min abaihim, dari bapak-bapak, kakek-kakek mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa zurriyatihim, dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Baik, kita bayangkan doa malaikatnya. Ya, yang ingin kita garis bawah itu yang bagian belakang itu. Masukkan mereka ke dalam surga Aden, Jannatu Aden. Jannatu Aden itu surga yang tinggi. Wa man sholaha, dan masukkan juga orang-orang yang soleh. Yang dari mana itu? Yang ada kaitannya dengan orang-orang yang beriman ini. Min abaihim, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, istri-istri mereka. Tapi yang intinya itu yang soleh gitu. Yang soleh, yang tidak soleh tidak usah. Yang soleh saja. Nah, ini pentingnya kita menjaga reputasi. Jadi
kalau kita punya keluarga ini sudah membangun reputasi yang baik, nah, maka kita berkewajiban ya untuk menjaga reputasi itu. Tapi kalau seumpama dari turunan kita yang di atas ini belum ada reputasi yang baik, maka minimal hari ini kita memulai dari diri kita untuk membangun reputasi yang baik untuk anak-anak keturunan kita. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di akhir kisah Imam Bukhari itu juga dicuplikkan satu kisah singkat yang hampir semakna itu, bahwa ada seorang saudagar yang kaya raya. Nah, seorang saudagar kaya raya, seorang pedagang yang sukses. Suatu ketika dia sedang duduk di dalam tokonya. Nah, waktu itu toko lagi ramai banyak pembeli. Tiba-tiba datang seseorang yang menagih kepada pemilik toko ini. Orang ini mengatakan, mana uang 10 dinar yang dulu pernah saya titipkan kepadamu? Maka pemilik toko ini segera membuka laci mejanya, kemudian mengambil uang 10 dinar, diserahkan. Ini, silakan, ini uang Anda. Kemudian orang ini mengambil uang itu pergi. Tidak lama berselang, orang ini datang kembali. Kemudian dia mengembalikan uang 10 dinar itu. Kenapa Anda kembalikan? Saya salah orang, katanya. Dulu saya pergi itu saya menitipkan uang 10 dinar, saya kira Anda. Tapi tadi saya di jalan pulang ini saya ketemu sama orangnya, saya baru ingat, oh kan bukan, saya sama itu. Ya. Tapi kenapa Anda gampang saja? Ya. Kenapa Anda tidak mendebat saya? Tapi justru gampang saja mengambil, serahkan sama saya. Apa yang beliau katakan? Toko saya ini lagi ramai pembeli. Dan selama ini orang-orang mengenal saya sebagai pedagang yang jujur. Kalau saya mendebat, kalau saya menyangkal di depan orang-orang ini, minimal orang-orang ini akan terbagi 3. Yang pertama, ada yang membenarkan saya dan menganggap kamu berdusta. Kemudian yang kedua, ada yang membenarkan kamu dan menganggap saya berdusta. Dan minimal orang ini akan ragu-ragu. Dan itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan 10 dinar. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sudah terhidang kita punya makanan ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dinikmati, namanya juga majelis santai, sambil dinikmati. Intinya supaya kita bisa memahami dari bahasa tadi, sesuai itu hanya memasuki paham saja. Sudah ada bibit di dalam, sudah ada. Makanya itu dalam berarti sudah mengatakan ilahi wa mukhlasin begitu ya. Dia bisa setiap orang, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang tidak ada bagiannya hanya karena apa sulit untuk dijatuhkan. Belum benar untuk kita keikhlasan di dalam setiap amal-amal kita insyaallah. Ada tambahan dari Ustaz Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Ada kisah tambahan agak di akar dari dari orang muda. Jadi si riwayat karena Ustaz tadi bahwa ada hal yang ajaib dan di luar nalar, tapi Allah kuasa pada kisah Imam Bukhari yang merupakan macam itu orang Arab. Imam Bukhari lahir sebagai anak kecil yang dalam keadaan dari lahirnya buta, tidak bisa melihat.
Tapi pada Allah beri hafalannya dahsyat yang kuat. Pulang dari suatu pengajian dan gurunya banyak, gurunya sarankan engkau dalamilah hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian pulang ke rumahnya, ibunya berpikir bagaimana mungkin, bukankah engkau terlahir buta? Kalau Al-Quran bisa dihafal dari mendengar, tapi kalau hadis mencari harus bisa melihat dan sebagainya. Maka disitulah ada kodoh kajian ini ngomong. Si ibu meminta dengan asfal husna, si anak menghafal di kamarnya. Darah semua ini diminta sesuai dengan tupoksinya. Allah punya semua husna 99. Maka saat ibu kemudian minta sama Allah, ya Allah, ini anakku belajar kepada kita. Gurunya sarankan mendalami hadis Nabi. Maka ya Allah, kembalikanlah penglihatannya. Ibunya mendoakan, dan doa seorang ibu orang tua itu anaknya baik atau bagaimana. Maka saat itu berdoa, ya Basir, wahai kau yang maha mulia, kembalikan penglihatan anakku. Nah, Bukhari kecil yang namanya Muhammad Misbah tadi dalam Misbah di kamarnya dari luar lagi mengulang-ulang ayat-ayat surah Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fasayakul yawma hadida. Ketika mengulang ayat itu, masya Allah kuasa kun fayakun. Penglihatan yang dari kecil tidak bisa melihat, dari Allah tersingkap langsung terbuka matanya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fasayakul yawma hadida. Hanya keluar dari kamarnya, ibu aku bisa melihat. Bagaimana kau bisa melihat? Qadarullah. Ibunya minta sama Allah, ya Rabbah supaya melihat anak dari kecil dari lahir tidak bisa melihat, itu penglihatannya. Anak dari izin Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka. Anaknya bisa melihat di saat itu. Dan kemudian beliau menjelajah dunia 3.000 km mendalam hadis Nabi. Beliau adalah bintangnya para hadisin. Maka ada 7 imam yang pertama adalah Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim sepakat muttafaqun alaih, maka menjadi jaminan tentang kebenaran hadis Nabi SAW. Maka alhamdulillah ala kulli hal ada doa yang indah dari senantiasa supaya apa yang disampaikan Pak Kiai menjadi pegangan kita. Rabbi awli'ni al-husnul allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala salihin tardahu wa aslih li fi dzurriyyati Allah. Perbaikilah keberadaanku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika muslimin. Karena sejatinya zuriyah ini sangat manfaat dunia akhirat dahsyat. Dalam surah Kahfi dikatakan ada 2 anak yatim di kota yang bisa dikatakan terlantar oleh Musa dan Khidir. Khidir perbaiki rumahnya di relokasi kehidupan. Gara-garanya apa? Itu gara-garanya rupanya dulu itu wakil Abu Masoleh. Dulu mereka punya nenek moyang itu orang yang soleh. Dulunya kapan? Itu keturunan ke-7 ke atas. Jadi kakek 1, kakek 2, kakek 3 sampai kakek 7 itu yang soleh. Dan berpengaruh sama keturunan yang ke-8 di bawah. Jadi bisa jadi kita cara menjawab kebaikan itu dulu karena kakek nenek moyang kita yang sekian mendoakan kita. Ustaz Al-Sabah yang Allah berikan kemuliaan seperti ini itu kakek-kakek yang berdoa. Maka mudah-mudahan Allah berikan kebajikan kepada kita, dunia akhirat kita, dan juga banyak yang ajaib pada kisah hikmah yang lebih baik. Dan kalau ingin mendalami makna lebih mantap dan mendalami ilmu tadi sudah disampaikan kepada kita. Carilah kitab-kitab tulisan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarak, tulisan bagus sekali. Termasuk Sirah Nabawi dan juga hikmah dari Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarak. Kalau Ustaz namanya saya